Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta rezeki kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat sekalian, hari ini kita berkumpul di tempat suci ini untuk membahas salah satu peristiwa ataupun cobaan yang menjadi bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni kematian. Kematian merupakan suatu kejadian yang pasti akan dilalui oleh semua makhluk hidup dan tidak bisa dihindarkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah mengingatkan kita tentang adanya kematian. Salah satunya di surat An-Nisa ayat 78 yang berarti, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Hadirin sidang Jumat yang mulia, mati atau maut merupakan hal yang pasti akan datang. Tidak ada seorang pun yang dapat lepas atau melarikan diri darinya, dimanapun ia berada. Meskipun berada di dalam benteng yang kokoh dan kuat. Karena itu, tidaklah wajar manusia takut mati, walaupun ia berada di dalam ajang peperangan. Jika sudah sampai waktunya, tentulah akan mati. Namun, apakah yang dapat kita lakukan sebelum mati? Apakah kematian tidak akan bermakna? Maka dari itu, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu menyiapkan bekal di dunia ini. Bekal yang dimaksud merupakan pahala dari kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita ini. Pahala tersebut dapat kita dapatkan dengan cara mengerjakan amal-amal soleh serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Ingatlah, perbuatan-perbuatan buruk yang sudah kita lakukan selalu dapat dihapus dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat merupakan salah satu cara yang dianjurkan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang sebelum nyawa orang tersebut sampai tenggorokan atau sudah sekarang. Bertobat itu sendiri dapat dilakukan dengan menjauhi kebiasaan atau perbuatan buruk yang kita lakukan dan mulai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mulailah bertobat dan menjauhi perilaku yang mencela agar kita semua dapat diampuni oleh-Nya. Kematian memberikan pelajaran sebagaimana hadis Nabi, cukuplah kematian sebagai nasihat. Pelajaran pertama bila kita memperhatikan kematian, yaitu jenazah hanya memakai kain kafan. Pelajaran kedua adalah harta kita tidak akan terbawa ketika kita meninggal. Dan pelajaran ketiga adalah bahwa tidak akan ada orang yang menemani kita saat kita sudah meninggal. Bijaksanalah dalam memilih tindakan-tindakan dalam kehidupan kita saat ini. Berbaktilah kepada orang tua, sayangi teman, hormati guru, peduli pada lingkungan sekitar. Barakallahu li wa lakum. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Hadirin Jumat yang mulia, sidang Jumat yang mulia, marilah kita jadikan kematian sebagai pelajaran untuk kita agar kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Kematian dapat terjadi kapanpun, dimanapun. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik kepada sesama umat manusia dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, marilah kita meningkatkan ibadah serta menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan mengampuni kita atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.
dan dapat mempelajari darinya. Maka dari itu, mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sehatkanlah mereka, berkahkanlah mereka, rezeki mereka. Bagi kami yang kelas 12, semoga dapat diterima di perguruan tinggi yang kami harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.